Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Siti Mahmudah yang setia menemani Anda untuk menyelesaikan tugas besar Anda, yaitu berupa skripsi dan tesis ya. Tentunya tidak mudah kita ada yang sambil bekerja ya. Jadi posisi statusnya sebagai mahasiswa juga pekerja, nah tentunya tidak mudah Anda membagi waktu untuk menulis tugas akhir. Nah, kita inginnya adalah membuat tugas akhir berupa skripsi atau tesis itu benar-benar original ya, jadi dari dua tangan Anda dengan pemikiran Anda. Nah, hari ini saya akan menghantarkan Anda untuk membuat eh, apa SPSS ya, jadi menganalisis. Jadi kita langsung menguji untuk regresinya di SPSS ya. Jadi Anda bisa menggunakan SPSS ya yang ada ya, ada SPSS 17, ada SPSS 22 ya. Nah, ini kan berkembangnya waktu SPSS terus di-upgrade. Nah, terserah Anda mau menggunakan SPSS berapa ya. Apa itu SPSS? Dari tadi saya mengatakan SPSS terus ya. Statistical Package, paket ya, Package for Social Science. Jadi paket ilmu sosial dan ini ya paket statistik untuk ilmu sosial. Nah, tentunya Bu, kalau yang MIPA bagaimana? Yang MIPA pun bisa ya menggunakan SPSS tapi pakai yang logistik ya. Nanti saya akan memaparkan secara khusus yang logistik gitu ya. Nah, sekarang kita pertama kali apa? Pertama kali tentunya kita membuat ya, kita membuat namanya tabulasi data. Ya, tabulasi data ini kita buat, Anda kan menyebarkan instrumen penelitian, menyebarkan kuesioner ya. Kalau konsentrasinya SDM, pemasaran, instrumen penelitiannya kemarin apa? Kuesioner ya. Nah, ini Anda kan menyebarkan ini. Ada 10 item kuesioner di X1 yaitu kepemimpinan ya. Jadi ini 1 sampai 10 yang saya warna kuning ini ya. Ini adalah jumlah kuesionernya ya, item pertanyaan pada variabel X1. Kemudian kita lihat ya, kita lihat ini data dulu ya, zaman dulu 2009. Ternyata respondennya ada sampai 70. Ya, respondennya 70. Jadi X1-nya Anda total ya, ini totalnya 45. Ini 45 ya yang saya ini kan warna biru, biru nggak kelihatan ya. Jadi yang warna hijau ya, warna hijau. Ini kita di total 45. Kemudian 45 dirata-ratakan dibagi 10 karena jumlah kuesionernya ada 10. Maka ada berapa? Maka ada 4,5. Ya, 4,5 ini. Jadi ini yang Anda harus perhatikan. Nah, ini tentunya ini inti ya, nanti yang akan diolah. Jadi Anda bikin X1, Anda bikin X2-nya ya. Anda bikin X2-nya juga sama di sini ya. Di sini jumlah respondennya 70, jumlah kuesionernya 10 ya. Jadi mudah memang untuk dibagi ya, di jumlah di sini ya, kemudian ini hasilnya. Nilai total dibagi 10. Jadi ini nilai rata-rata. Nah, Anda buat sampai X ya, sampai Y-nya. Jadi X1, X2 sampai Y Anda buat ya. Jadi Anda buat Y-nya. Nah, kalau Anda nanti tahun Anda skripsinya tahun berapa?
Oh, saya 2023, Bu. Maka di sini adalah 2023. Anda sesuaikan ya. Ini yang saya kasih warna kuning ini ya. Kuning. Ini Anda 2023. Sesuaikan dengan ketika Anda mentabulasi ya. Saya yakin Anda kan ini ya berkembang, tahunnya kan berkembang ya. Jadi sesuaikan. Nah, setelah per butir per variabelnya Anda breakdown ya. Jawabannya apa? Ini ada jawaban 4, 5, ada 3 ya. Ini jawaban dari mana nih Bu? Ini jawaban responden ya. Jadi jawaban responden ini ya yang warna oranye ini adalah jawaban respondennya. Nilainya pakai apa? Skala Likert. Skala Likert itu kita karena S1 sudahlah dibatasi saja 1 sampai 5 ya. Jadi menggunakan skala Likert. Kemudian dari sini di tabulasi datanya kita total di sini ya. Ini total. Jadi dari X3 ya, kita urutkan dari X1, X2, X3 sampai Y. Ya, ini kita buat seperti ini. Jadi biar Anda paham, oh dari nilai rata-rata yang ini, ya nilai rata-rata yang saya warnain, jangan ini ya. Nilai rata-rata ini saya warna, nah oranye ya, oranye muda. Nah nilai rata-rata ini ya, kemudian kita masukkan di XY-nya. Ya, makanya ini kan X1 nilai rata-ratanya. Tadi dari yang tabulasi tadi. Ya, ini jadi Anda pahami di sini dari tabulasi sudah dipahami ini ya. Ada X1, X2 ya, X3, Y. Oke, dari sini paham ya. Jadi kita buat tabulasinya dulu. Nah, setelah itu baru nih kita copy. Kan kita mau regresi ya. Nih, kita copy analisis regresinya. Nah, ini sampai di sini saja. Di copy, oke? Ya, jadi kita copy kemana? Kita masukkan kemana? Ke SPSS-nya. Jadi kita masukkan ke SPSS. Ya. Nah, di SPSS, di data view, kita copy paste tadi kan ya. Nah, muncul. Ya, kan muncul di sini ya. Kemudian di variable view-nya, di variable view kita kasih name-nya X1 ya, X2, X3, Y. Nah, baru sesuaikan dengan judul kalian. Judul Anda di sini. X1-nya apa? Oh, X1-nya ini Bu. Misalnya konsentrasinya pemasaran misalnya, berarti X1-nya kualitas produk. Oke. Terus X2-nya apa? Kemasan. X3-nya promosi misalnya. Y-nya apa? Y-nya keputusan pembelian. Misalnya keputusan pembelian produk hand body misalnya, hand body Vaseline misalnya ya, atau keputusan pembelian minum aqua ya, atau keputusan pembelian produk Android atau di UMKM ya, tergantung ininya ya. Kemudian dari sini kita save as, disimpan dulu nih ya kan, disimpan jadi menjadi data SPSS ya, data SPSS ininya saya 31 Mei 2023. Nah, kita simpan ya. Datanya kita simpan di sini biar apa? Biar jelas ya, datanya kita simpan. Oke. Nah, tentu data yang kita simpan itu kita inikan lagi ya. Kita bukan analisisnya tadi belum selesai ya. Kemudian kita analisis. Ya, dari sini ke analis. Kelihatan ya. Analis kemudian apa? Kita pakai regression. Kalau kita ke log linear akan berbeda. Jadi pakai regression ini ya. Yang tanda kuning ini jadi analyze, regression, kemudian linear.
Kelihatan ya? Nah, di sini kita pahami. Kemudian linear kita klik, ya kan? Klik. Nah, dependennya mana? Nah, kita kan klik di sini, tentunya kan kita akan berbeda ya. Jadi kalau kita mengklik ininya kan akan berbeda apa namanya di SPSS-nya ya. Jadi ini saya inikan nih ya. Diklik dependennya mana? Dependennya adalah keputusan pembelian. Dependen itu variabel terikat. Simbolnya adalah Y. Kemudian apa? Kualitas produk, X1, kemasan, kemudian promosi. Kita masukkan kemana? Independen. Ya, kita masukkan ke independen. Kemudian baru statistiknya kita klik semua saja. Kalau Anda bingung, klik semua nggak apa-apa. Ya, jadi diklik saja. Ini ya. Jadi kalau kita bicara dalam membuat analisis ya, tentunya kan di SPSS intinya sama ya. Jadi intinya sama, tinggal Anda mengkondisikannya ya. Kan kita sudah klik nih. Ya, sudah klik, baru kita ininya plot ya. Jadi sudah kan ya, sudah diklik. Nah, baru di continue ya. Jadi kalau kita lihat di kliknya sudah, ini kan sudah ya, kita cek plotnya sudah. Nah, sekarang plot itu dependent itu masuk ke Y. Ya, ingat. Spread masuk ke X. Ya. Dependent masuk ke Y, spread-nya itu variabel bebasnya masuk ke X. Ya, histogramnya diikutkan. Normalitasnya nanti uji asumsi klasik. Nah, baru continue. Ya, klik continue. Jadi ini Anda pahami seperti ini ya. Nah, klik continue di sini. Nah, saya inikan lagi. Jadi kalau kita di proses SPSS-nya sebenarnya langkahnya kan mudah ya ini. Spread masuk dependent ya, ini ada dependentnya, masuk ke dependentnya, spread masuk ke X ya, kemudian klik histogram, normalitas, baru continue, oke ya, baru oke. Nah, di oke, Anda tentu, waduh, bagaimana nih Bu? Di oke munculnya seperti apa? Nah, kita kan akan melihat untuk SPSS-nya seperti apa ya. Nah, ini kita tentunya berbeda-beda nih ya. Outputnya kan agak lama munculnya ya. Jadi kita lihat outputnya seperti apa Bu. Ya, ketika diklik sudah ke hasil ya, outputnya. Nah, tentunya kita akan lihat lagi hasilnya dari SPSS tadi ya. Ini saya ulangi ininya ya. Jadi kita lihat di analis ya, di regression linear ya. Kemudian sudah kan ya, ini sudah statistiknya sudah, ini sudah semua, kita cek plotnya, statistik, continue, kemudian plot ya, plotnya juga sudah, continue ya, sudah semuanya baru oke. Nah, kalau oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, tadi kan oke. Nah, hasilnya ini. Karena ini, nah hasilnya. Ya, jumlah respondennya berapa, Bu? 70 tadi ya. Jumlah respondennya 70. Jadi, betapa mudahnya Anda membuat skripsi. Ya, mudah banget. Tinggal klik 5 menit saja masukin ke SPSS, ya. Mudah banget langsung outputnya keluar. Nah, ini M, ini adalah jumlah respondennya. Mean ini adalah nilai rata-rata. Standar deviasi, tinggal Anda di bab 4-nya Anda paparkan ini.
ya di bab 4, deskripsi statistik hasil penelitian, bahwa nilai rata-rata berupa main keputusan pembelian sebesar 37,8714 dengan standar deviasi 5,77331. Anda sebutkan saja, ya. Kemudian pada variabel X1 kualitas produk dengan main yaitu nilai rata-rata 38,0286. Anda mau angka utuh tidak apa-apa. Ya. Jadi ini Anda bisa menyebutkan di sini dengan standar deviasi 5,8751. Sebutkan di bab 4-nya. Ya, nanti kita akan mengurai di bab 4 secara khusus ya. Jadi biar Anda paham ini ya. Ini untuk SPSS-nya dulu. Jadi dari angka ini ya, dari angka ini Anda sudah bisa copy paste. Bu, kalau di copy paste bisa ya copy paste ke bab 4 ya. Kemudian Anda uraikan, tinggal uraikan di sini. Main itu nilai rata-rata dengan standar deviasi. Standar deviasi sebutkan saja. Ya, dengan jumlah sampelnya atau jumlah respondennya 70 orang. Oke. Nah, kemudian correlation. Correlation itu kemarin kita sudah belajar correlation. Simbolnya adalah R kecil. Ya, simbolnya R kecil. Correlation itu apa? Correlation itu adalah hubungan. Ya, di sini hubungan X1 dengan Y berarti hubungan kualitas produk dengan keputusan pembelian. Ya. Kalau Anda judulnya pengaruh, untuk correlation R kecil ini tidak usah dibahas di bab 4, tidak apa-apa. Tapi akan Anda gunakan untuk apa? R kuadrat, R kecil kuadrat, yaitu analisis koefisien determinasi parsialnya atau individu, yaitu X1 terhadap Y berapa persen. Jadi angka ini ya saya ini kan kita manualkan di sini ya. Jadi ini dimanualkan saja di persentase. Ya, jadi gampang saja ini ya. Jadi kalau kita lihat ini tinggal dipersentasekan. Ya, memang kan tidak mudah ya. Jadi angka ini SPSS asli ya, langsung original. Jadi tidak bisa kita oret-oret di sini ya. Saya biasanya kan oret-oret di sini. Jadi ini saya lingkarin saja di sini pakai Quizor ya. 0,798 dikuadratkan, 0,515 dikuadratkan, 0,773 dikuadratkan. Ini jadi dari nilai R kecil kemudian di R kuadratkan. Kecil juga. Jadi hanya 3 ini saja ya. Nah, kalau ditanya 1.00 itu angka apa? Nah, ini angka kesempurnaan bahwa dalam sebuah penelitian ya, angka kesempurnaannya kan 1 ya. Jadi di sini ada. Oke. Nah, jadi ini di correlation. Kemarin kan sudah dipahami benar ya correlation. Terus apa lagi, Ibu? Wah, ini di model Samare. Model Samare ini ada R besar. Ini adalah korelasi secara bergandanya, hubungan secara berganda, yaitu pengaruh apa? Pengaruh kualitas produk, kemasan, dan promosi dengan keputusan pembelian sebesar 0,88. Ini yang saya ini pakai Quizor. Nah, ingat ya, di prediktor itu Anda jangan terkecoh. Di prediktor ini yang warna ini ya, kotak kuning ini yang pertama promosi, kedua kualitas produk, ketiga kemasan. Jadi Anda jangan terkecoh kalau X1-nya adalah promosi, X2-nya kualitas produk, X3-nya kemasan. Jadi kalau di prediktor itu akan kebalik. Ya, jadi promosi X3-nya itu duluan. X3, X1, kemudian X2. Ini memang rekayasa, Bu? Tidak. Anda kan tadi lihat, ini output benar-benar output aslinya.
ya, langsung langsung dari olahannya. Jadi ini tidak direkayasa, ya. Kalau Anda misalnya nanti ujian, coba misalnya Tuti ke sini, coba bawa skripsinya. Ini apa? Kok promosi duluan? Berarti promosi X1. Nah, Anda jangan terkecoh dengan pertanyaan penguji gitu ya. Jadi di sini promosi sebagai X3, kualitas produk tadi X1, kemasan X2 ya. Nah, tadi nilai R besar ya. Jadi kalau yang besar itu adalah simultan. Ya, kalau tadi R kecilnya adalah hubungan secara parsialnya. Nah, kemudian R square. Jadi kalau yang simultan itu sudah otomatis tidak perlu kita kuadratkan manual pakai kalkulator ya. Jadi langsung keluar di output SPSS-nya yaitu R square. Nah, square itu berarti sudah pengkuadratan. Berarti 0,789 berarti apa? 78,9%. Dipengaruhi oleh siapa? Oleh kualitas produk, kemasan, dan promosi. Sisanya berapa? Berarti 100 dikurangi 78,9%. Berarti ada 21 ya, 21,1%. Nah, 21,1% dipengaruhi variabel di luar yang Anda teliti, di luar kualitas produk, di luar kemasan, promosi. Berarti apa misalnya, Bu? Citra merek, ya. Kemudian apa? Penetapan atau persepsi harga. Sebutkan minimal 3 baru dan lain-lain. Ingat ya, jangan menyebutkan 2 baru dan lain-lain. Ya, citra merek, persepsi harga, dan persepsi harga, terus apa lagi? Distribusi dan lain-lain. Ya, ingat. Jadi 21,1% dipengaruhi oleh siapa? Ya, jadi dipengaruhi siapa? Pengaruhi oleh variabel di luar ini, gitu ya. Di luar kualitas produk, kemasan, promosi. Nah, di sini di model Samare ada adjusted R square. Anda tinggal sebutkan saja bahwa adjusted R square-nya sebesar 0,779. Ya, jadi untuk persentase pakainya R square. Tapi ada yang mengambil adjusted R square-nya. Tinggal Anda menyebutkan saja adjusted R square-nya adalah 0,779 dengan estimate error-nya sebesar 2,7. Nah, tinggal Anda paparkan di sini. Nah, di model Samare ada F-change. F-change ini masuk di mana? Hipotesis kah? Ya, beberapa ada yang mengadopsi bahwa F-change itu masuk di hipotesis. Nah, kalau di kita F-change ini masuk di uji kelayakan. Ya, uji kelayakan kita menggunakan F-change. Ya, ini jadi Anda pahami. Ada F-change. Nah, kemudian F-change-nya ini kita lihat signifikan enggak? Ya, goodness of fit-nya bagaimana? Oh, goodness of fit-nya bagus karena nilai sig-nya di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,000 ini ya yang saya kursor ini ya kuning ini ya ini adalah 0,000 di bawah 0,05. Berarti apa? Hasilnya ya goodness of fit-nya bagus ya. Itu dari uji kelayakan. Nah, di sini ada DF ya, ada DF1 dan DF2. Degree of freedom. Ya, degree of freedom 3 ini kan menggambarkan variabel Anda. Ya. Kemudian degree of freedom 2-nya ya, ini apa? Kalau kita lihat kan jumlah. Tadi jumlahnya berapa? Jumlahnya 70. Ya, rumusnya kan N min 1.
70 kurangi 1 rumusnya. Kemudian dikurangi pembilangnya, ya, pembilang penyebutnya. Jadi 70 kurangi 1, 69. 69 kurangi 3, jumlah variabelnya. Jadi rumusnya di degree of freedom adalah N kecil, ya. N kecil itu jumlah respondennya, sampelnya. N min 1 min penyebutnya, yaitu variabel, jumlah variabelnya. Jadi 70 kurangi 1 sama dengan 69, 69 kurangi 3 sama dengan 66. Jadi kalau Anda nanti suruh menerangkan apa itu degree DF, DF, degree of freedom, hurufnya kecil ya, DF. DF1, DF2, pembilang dan penyebut. Nah, Anda terangkan itu. Ya, jadi biasanya kalau skripsi ditanya, ya, jadi Anda harus mampu menjawab ini. Ya, ini di kuning, posisi kuning ini, degree of freedom. Ya, jadi N min 1 min variabel, jumlah variabel bebas Anda. Nah, jadi ini ada maknanya. Di model summary ini ada maknanya, DF1, DF2. Ya, ini. Oke, ya, warna kuning ini yang di double klik to add fact. Oke, ya. Jadi Anda paham. Nah, sama kalau Anda ditanya uji ANOVA-nya seperti apa? Jadi uji kelayakan pada uji F itu bisa juga disebut uji ANOVA. Ya, sama, hasilnya kan sama. F-nya berapa? F hitungnya. Ini F hitung yang warna kuning ini ya, F hitung. F hitung atau F change itu adalah F hitung. F hitung itu dari olahan SPSS dari jawaban responden 82,258. Ini ya, 82,258. Nah, sudah pinter ya semuanya. Nah, goodness of fit-nya, oh bagus ya kan? Ya, nilai SIG-nya kan 0,000 ya. Jadi ini sama degree of freedom-nya di ANOVA juga ada. Jadi kalau Anda ada pertanyaan, hasil uji ANOVA-nya bagaimana? Anda terangin saja hasil dari ANOVA. Ya, ternyata apa? Signifikan. Ya, goodness of fit-nya bagus karena nilai SIG-nya di bawah 0,05. Nah, kemudian koefisien. Nah, ini koefisien ini ada uji hipotesis dan persamaan regresinya. Apa itu? Nah, ini adalah T hitung. Ini yang saya ini kan ya. Ini adalah T hitung yang saya pakai kursor ini, T hitungnya. Bu, di nilai konstannya min 0,287. Tidak berpengaruh, nggak apa-apa, karena itu nilai tetap. Nilai konstan itu kan pada posisi ini X1, X2, X3 sama dengan 0 atau sama dengan nilai sebelumnya. Nah, di sini T hitungnya berapa? Oh, T hitung X1Y-nya kualitas produk 3,874 ini. Ya, 3,874 nilai SIG-nya adalah 0,000. Berarti signifikan. Bagus. Hasilnya signifikan. Yang kedua kemasan. Ya, kemasan ini 2 T hitung X2Y 2,782. Ya, nilai SIG-nya berapa? 0,07. Ya, jadi bagus ya, signifikan karena di bawah 0,05. Promosi X3-nya itu adalah T hitungnya 4,329 dengan nilai SIG-nya adalah 0,000. Ya, Anda di sini dilihat ya, sudah saya ini kan jadi jelas di sini ya. Ini jadi kita pahami di sini bahwa dalam T hitung tentu ada nilai SIG-nya
gitu ya. Jadi dari T hitung ada nilai signya. Ini baterai saya habis. Saya tadi tidak mempersiapkan baterainya ya. Jadi kalau kita bicara T hitungnya, apakah hasil T hitungnya signifikan? Atau bisa dikata apakah hasil hipotesisnya? Ya, hipotesis itu kan jawaban sementara. Apakah hipotesisnya signifikan dari uji T-nya? Nah, kita lihat di sini. Oh, ternyata T hitungnya signifikan. Ini ya, yang ada tanda kuning di double klik tuh ya. Jadi ada di sini ya, ini ya. Jadi tanda kotak kuning itu ini adalah di uji T-nya. Ya, Anda paham ada uji T-nya. Kemudian di koefisien ada apa lagi? Ada unstandardized koefisien, yaitu kemarin materi kemarin ya, yaitu persamaan regresi linear berganda. Ya, ini. Ya, jadi persamaan regresi linear berganda. Y sama dengan min 0,713 plus 0,352x1 plus 0,308x2 plus 0,374x3. Nah, dari hasil penelitian Anda, mana yang hasilnya paling besar? Apa coba? Ternyata X3, yaitu promosi 0,374. Ya, oke. Ya, sampai di sini ya, di persamaan regresinya saja. Nanti selanjutnya kita ke uji asumsi klasik. Ya, jadi biar tidak banyak, dari sini saja sudah jelas. Ya, ini dari output SPSS-nya. Ya, jelas ya ini ya. Jadi betapa mudahnya membuat analisisnya ya. Jadi menganalisis pakai SPSS tadi dari angka sini. Pertama adalah ini dulu ya. Jadi dari angka tabulasinya di copy ini ya. Tabulasi di copy saja sudah benar-benar ini di copy ya, di copy dimasukkan ke SPSS-nya, SPSS-nya ya. Jadi tinggal Anda masukkan di sini tadi ya. Sudah masuk di sini, sudah ya dimasukkan ke SPSS-nya. Sebentar saya ini kan ya. Langsung Anda masukkan ke SPSS-nya, kemudian di data SPSS-nya ini ya. Jadi ini datanya tadi dari tabulasi, kemudian di variable view tinggal dikasih X1 simbol statistiknya X1, X2, X3 dan Y, kemudian nama variabelnya ya, analis ya, regression, ingat analis regression, kemudian linear. Ya kan? Mudah banget bukan? Ya. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing ya dalam menyelesaikan skripsi dan tesisnya. Tesis pun sama. Ya. Bu, kalau saya X, misalnya saya tesis, X-nya mau 4, nggak apa-apa X-nya 4. Tapi nanti kalau banyak, kita pakai Sam Amos ya, akan berbeda lagi. Nah, tinggal Anda klikkan saja sudah, ya, diklik saja sudah, masukkan ini kan, ya, langsung saja, gampang. Ini statistiknya sudah diklik semua kan ya, plotnya sudah diplot ya, continue, terus plotnya sudah ya diplot ya, dependent, spread masuk ke X, histogram diklik ya, continue, sudah oke ya, oke. Baru tadi hasilnya ya, hasil yang kita baca tadi. Jadi betapa mudahnya dalam membuat skripsi ya, dari aspek analisisnya saja mudah. Ya, tinggal kedip mata gitu ya. Wah, ibu kan saya kalau mengajar begitu, waduh, ibu ini gitu ya. Bukan menyepelekan, tapi artinya semua bisa diupayakan ya, diupayakan dengan karya sendiri, dengan dua tangan Anda, dengan pemikiran Anda.
Ya, ini dari regresi. Jadi di sini dianalisis regresinya. Kita sudah praktek ya. Nanti kalau belum ada ini ada pertanyaan, silakan ya. Silakan Anda di komentar Anda tanyakan, kemudian bisa via WA atau email ya, terutama di kalau komentar saya pasti akan lihat di situ ya. Jadi saya yakin Anda semakin bersemangat untuk menyelesaikan skripsi dan tesis Anda ya, selesaikan sampai sempurna selesai dan Anda mendapatkan gelar sarjana maupun magister ya, dimanapun. Ini bisa untuk yang konsep prodi pendidikan, prodi manajemen, prodi komunikasi ya. Kesehatan bisa Bu, kesehatan bisa gitu ya. Nah, jadi banyak sebenarnya SPSS untuk regresi ya, SPSS yang regresi linear ini sangat manfaatnya sangat banyak dan membantu mahasiswa benar dalam menganalisis skripsinya ya. Jadi data-data mentahnya tadi ditabulasi, kemudian tinggal dimasukkan saja ya ke aplikasi SPSS-nya. Ya, pakai SPSS yang versi berapapun bisa ya, semuanya intinya sama. Ya, itu jadi saya yakin ini menjadi pembelajaran buat Anda. Jangan segan-segan, jangan malu-malu berkomentar, nggak apa-apa ya. Kalau tidak paham, akan saya membuat Anda paham dan karya Anda untuk original. Ya, sampai di sini tentunya ini menjadi masukan buat Anda ya dan bagi siapapun ya. Untuk penelitian, dosen untuk penelitian juga bisa ya, tidak hanya skripsi dan tesis. Oke, sampai di sini ya. Sampai bertemu kembali di episode yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.